Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang peta Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas letak dan luas Indonesia. Berbicara dengan letak dan luas, apa sih yang dimaksud dengan letak dan luas wilayah? Ada yang tahu? Letak adalah lokasi di mana wilayah itu berada. Posisi wilayah ini dilihat dari realitas atau kenyataan yang ada pada permukaan bumi. Letak wilayah ini bisa dilihat dari 3 aspek, yaitu aspek astronomis, geografis, dan juga geologis. Kemudian yang kedua ada luas. Apa sih yang dimaksud dengan luas wilayah? Luas wilayah adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah negara, baik itu wilayah daratan maupun lautan, yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi negara tersebut. Luas wilayah berakhir pada batas-batas wilayah dengan kondisi fisik seperti sungai, gunung, dan lain-lain. Batas-batas wilayah ini bisa berupa daratan maupun lautan dan yang disepakati secara hukum oleh negara-negara dan masyarakat dunia. Nah, kalau kita berbicara tentang letak dan luas Indonesia, otomatis tidak terlepas dari peta Indonesia. Yang pertama, kita akan belajar tentang letak astronomis. Apa sih letak astronomis? Jika dilihat dari peta yang Ustadzah tayangkan, letak astronomis itu berdasarkan garis bujur dan garis lintang. Di sini yang berbentuk kotak-kotak ini ya. Nah, secara astronomis, Indonesia terletak di antara 6 derajat LU atau lintang utara sampai 11 derajat LS atau lintang selatan dan antara 95 derajat BT atau bujur timur sampai 141 derajat BT bujur timur. Sedangkan secara geografis, biasanya geografis ini berdasarkan kenampakan alam atau kenampakan fisik yang ada di sekitar negara tersebut. Secara geografis, Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra, yakni benua Asia dan Australia serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jika dilihat dari peta ini, terlihat jelas kan? Diapit oleh 2 samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sedangkan juga diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian secara geologis, Indonesia berada di wilayah rangkaian pegunungan muda, yakni Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Nah, ini biasanya terlihat dari letaknya gunung-gunung api di Indonesia. Contohnya seperti Gunung Kelut yang ada di Kediri, Jawa Timur, Gunung Semeru, Gunung Merapi yang ada di Jawa Tengah. Nah, itu membuktikan bahwasanya Indonesia ini dilewati oleh rangkaian pegunungan muda. Letak dan batas wilayah Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara terluas di dunia dengan total luas negara 5.193.250 km persegi yang mencakup daratan dan juga lautan. Terdiri dari sekitar 17.000 pulau dan merupakan negara terluas ke-7 di dunia. Jadi negara kita ini termasuk negara yang luas dan ternyata kita mempunyai banyak sekali pulau di wilayah Indonesia.
Dilihat dari batas wilayahnya, sebelah utara dari Indonesia yaitu Filipina, Malaysia, dan Laut Cina Selatan. Sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini, Samudra Pasifik. Sebelah selatan berbatasan dengan Australia, Timor Leste, dan Samudra Hindia. Sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Nah, ternyata adanya letak dan luas Indonesia ini memiliki keuntungan dan juga kerugian. Apa saja sih keuntungan dan kerugiannya? Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang keuntungannya. Keuntungan dari letak dan luas Indonesia. Yang pertama, Indonesia beriklim tropis, yaitu memiliki 2 musim, musim kemarau dan juga musim penghujan. Jika beriklim tropis, otomatis memiliki keanekaragaman tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Bahkan kita juga banyak sekali memiliki sumber daya alam tambang. Gimana? Sangat kaya kan Indonesia itu? Nah, keuntungan yang kedua ada pembagian zona waktu menjadi 3, yakni WIB, WITA, dan juga WIT atau WITA, waktu Indonesia Timur. Seperti sekarang ini kita kan berada di Pulau Jawa, tepatnya Jawa Timur. Kita masuk dalam wilayah waktu Indonesia Barat. Kemudian keuntungan yang ketiga, berada di jalur perdagangan dunia. Nah, ini yang menyebabkan Indonesia sangat ramai sekali jalur perdagangannya karena letaknya sangat strategis, sehingga jika negara lain ingin mengirimkan atau mentransfer ekonomi atau barang ke wilayah negara kita, itu sangat mudah sekali. Kemudian selanjutnya, berkembangnya kebudayaan bangsa. Otomatis karena adanya letak dan luas wilayah juga berpengaruh terhadap kebudayaan kita. Hal ini terlihat dari banyaknya suku, etnis, wilayah dari Sabang sampai Merauke. Mulai dari suku Jawa sampai suku Asmat yang berada di Papua. Kemudian keuntungan yang selanjutnya yaitu terdapat banyak gunung berapi aktif di wilayah Indonesia. Seperti tadi yang sudah Ustazah jelaskan, banyak sekali gunung api di negara kita. Ada misalnya ini yang Pulau Jawa. Di daerah Jawa Timur ada Gunung Kelut, Gunung Semeru, Gunung Bromo, Gunung Merapi. Di Sumatera ada Gunung Sinabung dan lain sebagainya. Nah, ternyata gunung-gunung api ini juga memiliki keuntungan. Apa sih keuntungannya? Keuntungannya yaitu tanah yang subur. Nah, jadi ketika kita menanam apa saja ini pasti tumbuh ya kalau ditanam di Indonesia. Nah, keuntungan yang selanjutnya yaitu tanah yang subur. Seperti tadi yang telah dijelaskan oleh Ustazah di keuntungan yang sebelumnya, bahwasanya kita ini memiliki tanah yang subur. Bahkan ada lagunya kan yang judulnya bukan lautan tapi kolam susu. Kalian tahu kan? Nah, itu menandakan bahwa ternyata di negara kita ini sangat subur sekali. Bangga kan kita menjadi orang Indonesia? Tapi ternyata di lain sisi juga memiliki kerugian dari letak dan luas wilayah Indonesia. Yang pertama, posisi strategis Indonesia dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk menyelundupkan barang ke Indonesia. Nah, seperti yang kita dengarkan kasus-kasus akhir-akhir ini, banyak sekali penyelundupan barang dari luar ke Indonesia. Nah, ini kerugiannya. Kemudian yang kedua, berkembangnya budaya luar dan mulai mengikisnya budaya lokal. Nah, jadi ternyata posisi yang sangat strategis ini juga memiliki dampak negatif. Misalkan ada yang tergabung dalam PANG
dan lain sebagainya. Ini sangat mengikis budaya lokal kita. Kemudian ada komunikasi dan akses informasi yang semakin bebas. Karena adanya letak yang strategis, otomatis juga berpengaruh terhadap komunikasi atau informasi. Orang bisa mengakses apapun secara bebas, sehingga kadang tidak bisa menyaring mana yang salah dan mana yang benar, sehingga tidak menutup kemungkinan kita terbawa arus budaya barat. Nah, yang kerugian selanjutnya yaitu bencana alam. Tadi kan sudah dijelaskan tentang keuntungannya, bahwasanya tanah kita subur, memiliki gunung api, kita bisa menanam apapun sesuka kita. Tapi ternyata juga ada kerugiannya, yaitu bencana alam. Biasanya gunung meletus bencananya, seperti yang akhir-akhir ini terjadi di daerah Gunung Sinabung yang sekarang terjadi bencana berupa gunung meletus. Nah, kerugian selanjutnya yaitu eksploitasi dan kerusakan sumber daya alam. Karena banyaknya sumber daya alam di wilayah kita, terkadang kita tidak tahu menggunakan secara baik, bagaimana cara menggunakan secara baik, dan terkadang malah melakukan eksploitasi, memanfaatkan semua sumber daya alam dengan maksimal tanpa memperhitungkan bagaimana yang terjadi jika kita memanfaatkan sumber daya alam itu terlalu banyak. Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Tetap semangat ya dan jaga kesehatan. Dan jangan lupa poin-poin yang penting dalam materi ini ditulis dan dicatat di buku kalian masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.